Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses penjualan di operasional cabang ya. Di penjualan operasional cabang, di sini ada datanya. Jadi kalau misalnya login menggunakan akun kepala toko atau kru toko, dia bisa berjualan. Kalau produksi atau kru produksi tentu saja tidak bisa, karena bukan cabang retail, karena berjualan hanya ada di cabang retail. Dan syaratnya harus login menggunakan kepala toko atau kru toko. Dan kepala toko kru toko itu ketika sudah melakukan transaksi, maka transaksinya tidak bisa dihapus. Transaksi hanya bisa dihapus oleh administrator ya, support administrator. Nah, kemudian kita akan berikan tambah data di sini. Nah, kita pilih barangnya di sini, kemudian kita isi, kemudian diskonnya misalnya 5.000. Diskonnya 5.000, atau kita diskonkan persen 5%, bukan ya, sorry, 10% aja. Bentar, bentar. Tapi kalau ini 42, 45, 45, bisa kita kan misalnya diskon 2.000, kemudian dengan pembayarannya dikasih 10.000, maka simpan. Ini metode pembayarannya QRIS. Kalau QRIS dia otomatis langsung ini ya, sesuai pembayarannya ya. Saya tidak menginput, tapi kalau dia cash tunai, maka dia ini yang ditulis. Nah, kita akan cek ya. Nah, kemudian bisa difilter dari sini. Nah, ini tanggalnya. Tanggalnya belum terubah. Nah, tanggal hari ini ya. Nah, bisa ya. Nah, kalau misalnya dari superadmin menghapus ya, ini adalah kebenaran dari superadmin yang hapusnya. Misalnya yang tunainya dihapus ya, maka statusnya akan menjadi dibatalkan. Nah, ini dibatalkan. Dan seharusnya totalnya ini tidak masuk ya. Harusnya yang dihitung adalah yang 9.000 saja. Oke, ini dia untuk proses penjualan ya. Ini untuk proses penjualan. Kalau misalnya ini stoknya habis, maka dia tidak bisa ditambahkan kalau stoknya habis. Atau kalau misalnya stoknya kurang, ini juga tidak bisa kalau stoknya kurang. Bentar, kita cek ya.
Harusnya stoknya kurang tidak bisa ya. Ini ada, kita coba lagi sekali lagi. Nah, ini stoknya karena kurang tidak bisa ya. Nah, kalau kita coba, misalnya di sini satu, kemudian di sini. Nah, ini kalau sudah kurang tidak bisa. Ada 8 ya. Kita coba tulis. Nah, tidak bisa ya. Ini kalau misalnya kita ini kan juga. Nah, ini saya posisinya 2. Ada bugnya ya. Ini saya akan jelaskan mengenai SQL-nya dulu ya. Itu nanti diperbaiki. Di sini cells-nya ada tabel cells, ada tabel cell items. Nah, tabel cells ini adalah nomornya ya. Jadi nomornya bisa sama, cell itemnya bisa sama, namun itu ini bisa sama ya. Di sini ada ID, cell number, cell code, prince ID, user ID, customer name, customer count, total amount, discount type, discount value, discount amount, final amount, payment method, pay amount, change amount, status, tercatat atau tidak. Kemudian cell itemsnya di sini ada column ID, kemudian cell ini ya, apa namanya, eh, cell cell ID, item type, kemudian item ID, item name, quantity, unit price, total, updated up, updated up, ya. Dan ini ya apa namanya, cell item. Kalau dia menggunakan package ya, paketan, ya sebenarnya paketan ini dia akan memotong stoknya dari yang produk siap jual ya, stok produk siap jual yang terpotong. Jadi sistem akan mengecek apakah stoknya cukup atau tidak. Apabila stoknya tidak cukup, maka transaksi tidak bisa diselesaikan, dilanjutkan atau ditolak ya. Tapi kalau stoknya cukup, maka transaksi berhasil. Nah, di sini ada sales package ya, ini paketannya. Paket penjualan ada kolom ID, name, kode, description, kategori ID, best price, discount amount, discount percentage, additional charge, final price, image, effective, visit by, to up. Nah, kemudian sales package items. Nah, ini ada ID, sales package ID, finished product ID, quantity, unit price, total price, kita tetap. Nah, sales package ini eh, kalau sales package itu dari sales package items ya yang mengatur dia finish product ID-nya nanti yang mana terpotong ya. Nah, ini finish product ID seperti itu.